Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan podcast SMP Negeri 1 Sapuran dengan tema cara belajar yang efektif dan efisien agar belajar lebih menyenangkan bersama narasumber kita hari ini, Ibu Ernawati Pertiwi SPDMM. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia, cerah, ceria ya Bu selalu. ya? Selalu. Ya, oke. Baik Ibu, mohon berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Ernawati Pertiwi, asal dari Sapuran, Wonosobo. Jadi saya anak pribumi yang ingin juga memajukan anak-anak Sapuran supaya menjadi anak yang lebih baik. Ya, yang lebih baik ya Bu ya. Ya. Baik, Ibu kalau putra daerah berarti sangat memahami ya tentang kondisi anak-anak, kemudian terutama nanti bagaimana sih motivasi belajar mereka. Mungkin dari pengalaman yang sudah berapa tahun Ibu? Saya bekerja di sini dari 2010. Tadinya saya di Wadas Lintang dari 98 sampai 2010 itu, kemudian pindah ke sini. Apakah alumni SMP 1 juga? Bukan. Oh bukan. Iya Ibu. Hari ini tema kita kan tentang cara belajar yang efektif dan efisien agar belajar lebih menyenangkannya Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih itu belajar. Nanti juga bagaimana sih biar kita tertarik dulu. Iya. Biar kita juga lebih senang pada kegiatan belajar. Silakan. Ya, pada dasarnya belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Jadi secara umum itu yang namanya belajar itu berlatih. Seperti anak kecil ketika belajar berjalan berarti dia berlatih berjalan. Dan diharapkan dari belajar itu mendapatkan sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif ya Bu ya. Kalau berarti kan itu proses ya Bu ya. Proses. Bagaimana biar belajar itu bisa lebih efektif dan efisien? Mungkin Sebelum efektif itu apa sih ya? Efisien juga Iya, apa oke. sih? Jadi akan saya jelaskan dulu tentang efektif dan efisien terlebih dahulu. Efektif adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, dapat membawa hasil manjur dan mujarab. Jadi misalnya, iya kayak obat ya. Jadi ketika kita belajar efektif itu, bagaimana kita harus belajar supaya belajar itu menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Ya, jadi iya menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi seperti obat tadi. Kalau obat kan kalau kita minum obat itu efektif itu ya harus mujarab, harus manjur. Nah begitu juga dengan belajar. Jadi belajar itu harus berhasil. Ketika kita mau belajar ya harus berhasil. Belajar matematika ya kalau bisa harus bisa melaksanakan mengerjakan soal matematika sampai bisa. Oke. Sedangkan efisien itu lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi efisien itu dengan waktu yang singkat namun mendapatkan efek yang besar. Nah, jadi efektif dan efisien. Efektif itu lebih ke berhasil, efisien menggunakan waktu yang sesingkat mungkin tetapi berhasil. Berhasil, efektif dan efisien, berhasil dengan waktu yang sebentar mungkin ya, tapi bisa tapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Lah mungkin kira-kira kapan waktunya ya Bu? Karena kan ada kalanya anak-anak itu kan merasa lelah setelah belajar atau sehari belajar itu mungkin ada waktu-waktu khusus Bu. Kapan itu waktu-waktu khusus yang bisa menghasilkan belajar yang sebentar tapi berkualitas dan dapat berhasil seperti itu. Iya. Jadi untuk mengetahui atau trik-trik bagaimana belajar efektif dan efisien itu masing-masing orang itu sangat berbeda karena mereka itu mempunyai trik-trik sendiri. Ada anak yang kalau belajar pagi itu akan berhasil, akan nyaman. Paginya jam berapa pagi? Misalnya jam 4 sampai jam 5 misalnya. Bangun. Kalau seperti anak saya itu kalau mau belajar pagi. Jadi dia pagi, bahkan mungkin jam 2 pagi dia tidur jam 8, dini hari bangun, kemudian dia belajar karena dia membutuhkan waktu yang sunyi, senyap, tanpa ada suara. Tapi ada beberapa anak
yang kalau belajar itu membutuhkan suara, bahkan dia mungkin dengan lagu, mungkin dengan iringan musik, mungkin instrumen saja, tapi benar-benar itu dia bisa menikmati. Mungkin kan dengan seperti itu dia akan bisa belajar dengan efektif dan efisien. Tapi ada juga yang memang jadi caranya memang bermacam-macam. Ada yang menggunakan menulis dengan catatan-catatan kecil, misalnya dia membaca kemudian dia meringkas, itu ada. Ada yang menulis poin-poinnya saja, kemudian dia ingat kalau misalnya tentang kohesi nih, kohesi itu apa? Nah, dia hanya poinnya saja, kemudian dia bisa menjelaskan. Jadi di poin-poinnya saja yang ditulis. Ada yang berarti tadi ada yang membutuhkan waktu tertentu, yang sunyi, yang sepi. Ada juga yang membutuhkan mungkin iringan musik atau instrumen. Ada juga dengan belajar caranya dengan ringkas tadi. Jadi ada beberapa trik dan itu masing-masing orang berbeda. Kadang untuk menerapkan cara ini untuk orang ini atau untuk anak ini itu akan tidak bisa. Jadi masing-masing anak itu mempunyai trik sendiri-sendiri untuk melakukan belajar efektif dan efisien. Berarti setiap anak harus memahami dulu ya, harus tahu waktunya nih. Kapan sih saya waktu yang tepat untuk saya belajar seperti itu ya. Karena kalau yang dijelaskan sama Ibu Tiwi atau yang biasa kita panggil itu ibu gitu ya. Iya. Selasa di rumah kalau sama Tiwi panggilnya ibu seperti itu ya. Iya. Jadi anak harus tahu dulu ya, itu bisa nyaman di jam-jam berapa. Iya, betul. Jadi anak itu harus bisa menyelami, mengeksplor dirinya ketika dia mau belajar itu. Triknya itu harus bisa menggali dalam dirinya sendiri karena masing-masing anak tadi berbeda. Bisa saja saya itu kalau belajar di rumah tidak bisa, tapi kalau saya mendengarkan penjelasan guru ketika di sekolah itu saya lebih bisa. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin mereka jadi mereka jelas ketika diterangkan oleh ibu guru, bapak ibu guru, tapi untuk belajar di rumah mungkin dia tidak maksimal. Cuman dia sudah jelas dulu atau sudah paham dulu ketika dijelaskan oleh bapak dan ibu guru. Gitu ya. Jadi masing-masing anak punya cara belajar yang berbeda. Maka tugasnya anak sendiri adalah meneliti menggali, mengeksplor dirinya. Paling bisa belajar di waktu kapan dan dengan cara apa, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan. Ada yang tiba-tiba harus meringkas baru dia bisa paham, atau dia mendengarkan pelajaran di sekolah dulu. Berarti kalau tipenya seperti itu nggak boleh ada gangguan dari luar, dia harus konsen mendengarkan. Atau yang mungkin yang bisa dilakukan sendiri tadi seperti yang dijelaskan Ibu kan, bangun di pagi hari jam 2 mungkin ketika alam sudah mulai tenang, dia bangun waktu hening seperti itu. Jadi kalau sudah menemukan trik, jadi kalau anak itu sudah menemukan bagaimana dia bisa menggali, bagaimana dia harus belajar, itu dia insya Allah bisa. Nanti senangnya akan mengikuti ya Bu? Iya, senangnya. Bisa sih, senangnya nanti akan mengikuti. Jadi akan enjoy ya. Jadi dia belajar bukan keterpaksaan. Karena sesuatu yang terpaksa itu memang jadi tidak enak ya. Kadang kan orang tua di rumah mengingatkan ketika jam-jam waktunya belajar, dia diingatkan, ayo belajar. Tapi kadang anak yang disuruh belajar malah nanti bu, itu karena dia mungkin sudah tahu kapan saya harus belajar, itu sudah tahu. Jadi memang seperti itu. Pengalaman anak saya juga seperti itu. Ketika Mas belajar, Mas, Bu, Mas tuh udah tahu waktunya Mas belajar itu kapan. Jadi dia ketika saya sudah tidur dia bangun, atau tidak bahkan sering minta dibangunin. Bu, nanti dibangunin jam 2 karena Mas mau belajar. Itu nanti dia bangun, dia konsekuen. Ketika dibangunin ya bangun langsung belajar apa tugasnya karena sudah tidur, karena sudah ya. Jadi kalau sesuatu yang muncul dari dalam itu memang benar-benar bisa berhasil. Iya. Selain efektif, efisien. Iya, jadi lebih efektif dan lebih efisien karena semua itu kan dia dilakukan dengan suka. Tapi begini itu kan
tidak semua anak itu suka dengan semua mata pelajaran ya. Iya. Padahal yang namanya anak sekolah itu kan Harus menguasai harus semuanya. menguasai Iya, semuanya. betul, Mungkin, betul. mungkin ada tips-tips sendiri Ibu. Iya. Kalau yang suka mungkin nggak usah disuruh, Enjoy, dia akan iya. enjoy, dia akan meskipun apa harus jam berapa sampai jam berapa dia pasti Iya. akan senang. Tapi kalau yang mungkin ada yang dia hindari seperti Iya. itu, Iya, iya. bagaimana tipsnya? Iya, iya. Memang ya manusiawi sih kalau memang anak-anak itu harus menguasai semua mata pelajaran itu memang berat. Terus terang berat, ada 11 mapel, mereka harus menguasai semua. Kalau seperti Bapak Ibu guru kan hanya menguasai 1 mapel. Ya, tapi kan dulu kan sama. Iya sama, oke, ya sama. Cuma ya, bahasanya. ya ada bahasanya. Nah, ya kita beri pengertian kepada mereka bahwa semua mata pelajaran itu penting, semua mata pelajaran itu harus dikuasai. Meski itu ada yang maksimal dan minimal, karena kita harus suka dulu nih dengan minimal dengan bapak ibu gurunya dulu. Kalau anak sudah suka dengan bapak atau ibu gurunya itu otomatis dia akan suka dengan pelajaran itu. Dia tidak akan malas. Kadang sekarang banyak ya anak yang bolos waktu pelajaran sekolah tapi malah dia pergi, yang jalan-jalan lah, yang kantin lah, itu betul-betul itu memprihatinkan. Nah, itu paling tidak kita sebagai guru itu ya mempunyai trik supaya anak-anak itu suka dulu kepada kita. Kalau kita sudah suka pada kita, otomatis nanti dia akan mau masuk ke pelajaran kita, mendengarkan. Kemudian mungkin kita tetap harus rajin masuk ke kelas. Jadi kalau misalnya memang jam pelajarannya itu memang sedang jamnya pelajaran, ya harus masuk kelas. Jangan sampai kita telat, nanti anak-anak jadi pergi bubar kemana-mana. Pokoknya yang penting kita harus menjadi teladan bagi anak-anak, supaya anak-anak juga respect terhadap kita. Berarti ada kerjasamanya ya. Iya. Ada kerjasama antara guru dan anak sendiri. Kemudian Ibu, kalau misalnya kayak belajar, indikatornya belajar kan kalau ini kan masih dinilai ya Bu. Iya. Terus bagaimana sih caranya atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh murid agar mereka itu bisa merasa puas mungkin dan punya prestasi Iya. dalam belajar? Iya, iya, oke. Jadi memang kunci untuk menjadi siswa yang berprestasi itu yang pertama adalah punya motivasi yang tinggi. Motivasi, dorongan dari dalam. Mungkin ada anak yang diidolakan, atau mungkin bisa juga dengan caranya salah satunya mungkin membaca biografi tokoh yang berhasil. Terus dia termotivasi untuk menjadi siswa yang berprestasi misalnya ya. Jadi memang motivasi dari dalam itu adalah sesuatu yang dampaknya luar biasa. Kemudian bisa mengatur waktu. Jadi banyak ya sekarang dengan adanya game online, itu anak memang kadang waktunya itu tersita untuk game online. Nah pokoknya kalau sudah main game online mau dipanggil sampai 3 kali mungkin dia juga. Nah itu juga tugas orang tua juga, sebagai orang tua di rumah, sebagai pendidik dasar itu harus mengingatkan terus. Pokoknya sebagai orang tua kita harus gujih lah istilahnya orang Jawa, harus cerewet menghadapi era anak-anak yang seperti sekarang ini. Ya, jadi bisa mengatur waktu ketika misalnya kalau zaman saya sekolah dulu itu selalu dimotivasi setiap pulang sekolah, setelah makan, istirahat, itu nanti coba buka lagi buku pelajaran yang tadi, jika ada PR dikerjakan waktu itu, setelah itu istirahat dan sebagainya, baru menjadwal untuk pelajaran esoknya. Jadi memang kita harus bisa mengatur diri kita sendiri supaya kita berprestasi. Kemudian yang ketiga itu mampu belajar dengan efektif tadi. Ya, belajar efektif tadi ya salah satunya dengan menggali bagaimana trik saya supaya saya bisa belajar dengan efektif, dengan efisien. Gitu. Karena masing-masing orang berbeda cara belajarnya. Kemudian yang keempat, mempunyai tekad yang besar untuk berprestasi. Jadi memang saya termotivasi dulu waktu saya SMP itu kan, dulu saya duduk di sebelahnya itu anak ranking 1 Kelalai. Nah itu, wah kalau ulangan itu benar-benar ditutup rapet
banget, padahal Tidak saya ada sendiri celah. iya tidak ada celah. Nah dengan seperti itu malah memotivasi saya supaya oh saya juga bisa. Nah akhirnya saya dengan dia seperti itu malah saya termotivasi. Oh saya juga bisa kok, nggak nganu kok kamu sampai sekuatinnya segitunya gitu kan. Terus akhirnya aku dicontek kan. Akhirnya saya belajar. Ya itu belajarnya saya juga pagi. Itu menurun pada anak saya karena kalau pagi itu saya merasa dingin, kemudian lebih konsentrasi, hening. Nah itu kalau saya belajar di waktu itu enak gitu, nyaman, enjoy. Nah kemudian selain itu yang terakhir yaitu harus taat melaksanakan ibadah, karena belajar tanpa berdoa itu juga sesuatu yang tidak sempurna. Jadi meskipun tetap belajar dengan trik efisien dan sebagainya, tetapi tetap juga beribadah, berdoa, tetap melaksanakan ibadah 5 waktu, bahkan kalau bisa ditambah sunnahnya. Itu yang saya bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Banyak, sebenarnya banyak. Ya. Karena kalau kita berbincang mengenai cara belajar, kalau belajar itu kan long life ya, sepanjang hayat. Iya. Jadi tapi pada kenyataannya itu banyak anak-anak yang mungkin ketika tadi ada anak yang harusnya di kelas kok jalan-jalan, katanya kenapa kamu kok nggak ikut pelajaran, males bu dan sebagainya. Itu kan mungkin dari dalam diri. Kemudian ada beberapa anak juga yang kemudian buat apa saya belajar uang di rumah aja nggak ada yang perhatian. Mungkin ibu bisa kasih pesan atau motivasi kepada anak-anak semua, terutama baik yang mohon maaf yang dari rumahnya itu broken home, yang tinggal orang tua, ataupun yang kalau yang ada bapak ibunya mungkin mereka sudah dapat pelatihan yang lebih ya, mungkin untuk mereka semua bisa dikasih motivasi. Ya, jadi memang karena kita mengajar beberapa anak ya dengan sifat masing-masing, dengan latar belakang juga masing-masing. Kadang memang ikut prihatin juga sih ketika ada anak tapi dia tidak ada orang tuanya. Maksudnya bukan tidak ada orang tuanya, tapi orang tuanya mungkin merantau, mungkin broken home atau bercerai, sehingga korbannya menjadi anak-anak yang menjadi korban. Kadang memang iya banyak anak-anak yang di sini, terutama di SMK Sapuran itu mereka melakukan sesuatu yang tidak benar itu karena latar belakangnya memang kurang perhatian. Jadi kurang perhatian dari orang keluarga, masih mungkin broken home, kemudian orang tuanya masing-masing punya keluarga, sedangkan dia ikut dengan neneknya, sehingga yang namanya nenek kan yang penting anak anak diam di rumah nggak tahu apa kegiatannya. Kemudian di sekolah karena mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua, itu kadang dia jadi bertingkahnya mungkin cari perhatian dengan cara itu tadi, keluarlah ketika jam pelajaran, kemudian mungkin malah jalan-jalan dan sebagainya. Kadang juga saya tanya, nah tapi dengan seperti itu kita bisa kasih pengertian bahwa ketika orang tuanya dia sampai seperti itu, ya jangan sampai kamu juga nanti seperti itu. Maka kamu juga menjadi anak yang baik juga. Tidak boleh malah kamu bertingkah laku yang tidak baik sehingga nanti kamu malah menjadi lebih parah dari orang tua kamu, misalnya seperti itu. Atau hidupmu adalah tanggung jawabmu. Ketika kamu berulah seperti itu dan kamu nanti menjadi orang yang tidak berhasil, itu nanti yang rugi kamu sendiri. Jadi memang ya terlepas dari latar belakang orang tua yang memang yang tidak bisa disalahkan juga, karena itu memang sudah jalan hidup mereka, kita tetap harus memotivasi mereka untuk tetap menjadi diri sendiri, tetap harus mandiri, tetap harus strong menghadapi dari bapak ibu. Kalau dari anaknya mungkin dia juga harus ada motivasi dari dia sendiri. Juga contohnya banyak ya bu, anak-anak yang mungkin kurang perhatian kemudian bisa jadi luar biasa, bisa bekerja juga banyak contohnya ya. Di SMP kita juga mungkin ada ya bu. Ada banyak, cuman ya itu tadi kita memang apalagi kalau SMP, usia SMP itu kan memang masa mencari jati diri ya. Jadi ketika itu memang harus dikuatkan
Jadi mungkin Bapak Ibu BP itu juga sangat berperan untuk memotivasi mereka. Terakhir itu. Iya. Terakhir sebelum ke part selanjutnya. Iya. Oke. Apa pesan Ibu kepada murid agar bisa sukses di masa depan? Iya. Jadi untuk menjadi sukses di masa depan itu memang terutama adalah motivasi dalam diri dulu. Dari dalam diri bahwa dia mau maju, dia mau berprestasi, dia mau menjadi orang yang baik. Nah, itu harus ditanamkan pada diri murid itu sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dia punya motivasi dari dalam, itu pasti nanti akan itu mengalir aja. Pasti dia mau belajar, pasti dia mau melakukan hal yang positif. Nah, itu dari dalam memang harus ada. Dan itu kita sebagai pendidik itu memang kan kita sebagai guru itu kan tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, yang mendidik itu yang memang tugas yang berat, benar-benar berat karena kita harus merubah sikapnya, mengubah dia menjadi lebih baik. Nah itu tugas kita juga untuk memberikan motivasi kepada mereka. Berarti dari dalam diri sendiri ya anak-anak, yuk mari semangat. Semangat. Bisa meraih sukses di masa depan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Demikian Iya. podcast kita hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu ya Ibu Terima ya. kasih. Iya. Demikian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.